Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tetapi untuk sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu kompetensi yang harus kita pahami dan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian tradisional, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuannya apa? Tujuan video pembelajaran kali ini ya, kalian dapat menentukan ciri umum teks prosedur. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri umum teks prosedur. Dan yang tujuan yang ketiga, kalian dapat menentukan jenis teks prosedur. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, apa itu teks prosedur? Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya teks prosedur atau pernah melihat, bahkan pernah membaca. Nah, jadi apa itu teks prosedur? Mari kita simak video ini. Nah, kalian pernah melihat ya pamflet atau gambar? Ini gambar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cara memakai masker yang benar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya yang harus dilakukan untuk memakai masker supaya benar. Nah, kemudian ada ini pamflet. Nah, biasakan cuci tangan pakai sabun. Nah, ada langkah-langkah ya, 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Ini juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pernah ya, pasti pernah melihat ya. Nah, gencar ini ya, gencar diberikan supaya masyarakat atau kalian tahu bagaimana cara memakai masker yang benar dan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, ini merupakan contoh teks prosedur, tetapi dibuat seperti gambar ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, ya, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kita simpulkan ya. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian apa itu tujuan teks prosedur? Jadi, teks prosedur itu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca ya, sehingga dapat secara tepat dan akurat. Nah, itu merupakan pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Nah, selanjutnya ini ada teks prosedur cara memakai masker yang benar tadi ya. Nah, teks ini nanti kalian bisa download di link di deskripsi ya. Nah, bisa kalian baca. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nah, ada 5 langkah-langkah ya. 5 langkah-langkah ini langkah-langkah untuk memakai masker yang benar. Nah, ciri teks prosedur ya berdasarkan isi. Apa tadi? Ya, ada yang sudah tahu? Nah, jika belum, kita belajar bersama. Ciri teks prosedur berdasarkan isi ya. Yang pertama, adanya panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, adanya aturan atau batasan dalam hal bahan ya untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Tidak boleh dari nomor 1 kemudian langsung ke nomor 5 atau nomor 1 ke 3 atau dimulai dari bawah, tidak boleh ya. Nah, kemudian ciri teks prosedur berdasarkan kebahasaannya ya. Yang pertama, memiliki kalimat atau terdapat kalimat perintah ya, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya misalnya ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Nah, itu kalimat perintah ya. Kemudian memiliki saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal. Misalnya hindari menyentuh masker saat digunakan ya.
Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Nah, misalnya cuci tangan tidak boleh dilakukan kurang dari 20 menit. Harus lebih dari 20 menit ya, minimal 20 menit, 20 detik ya. Mohon maaf. Nah, kenapa misalnya kurang dari 20 detik ya, ini ya, bisa jadi virus atau bakteri yang ada di tangan tidak hilang. Nah, maka dari itu minimal ada batasannya waktu 20 detik. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi ada aturan-aturannya. Misalnya gunakan alkohol 60% minimal ya untuk membersihkan virus-virus sebagai misalnya hand sanitizer. Nah, selanjutnya jenis teks prosedur. Nah, apa saja jenis-jenis teks prosedur? Nah, jenis teks prosedur ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, teks prosedur yang memandu cara menggunakan atau memainkan, contohnya misalnya menggunakan masker, kemudian memainkan alat musik tradisional seperti angklung. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, jenis yang kedua, teks prosedur untuk cara membuat, misalnya membuat hand sanitizer atau membuat masker. Nah, biasanya disertai alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, ada teks prosedur yang memandu cara melakukan sebuah kegiatan atau suatu kegiatan. Nah, jadi misalnya cara menari tari tradisional Kabupaten Semarang, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan jenis teks prosedur. Jadi ada 3 ya. Cukup sekian. Kita sudah belajar mengenai pengertian teks prosedur, kemudian ada tujuan teks prosedur. Yang ketiga ada jenis teks prosedur. Jadi nanti kalian di rumah bisa melihat contoh-contoh teks prosedur. Nah, jadi kalian bisa buktikan bahwa ciri-ciri tadi, kedua ciri-ciri, kemudian ada jenis, itu ada di dalam teks prosedur atau tidak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.